saya kira personal dulu dengan memperserta mahasiswa 1211421 Di sini saya akan memaparkan materi lanjutan dari anatomi fisiologi sistem integumen, dan sekarang saya akan mengantarkan materi tentang anatomi fisiologi sistem muskuloskeletal. Anatomi fisiologi sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal merupakan penunjang bentuk tubuh dan mengurus pergerakan. Komponen utama dari sistem muskuloskeletal adalah tulang dan jaringan ikat yang menyusun kurang lebih 25% berat badan dan otot menyusun kurang lebih 50%. Sistem ini terdiri dari tulang, sendi, otot rangka, tendon, ligamen, dan jaringan-jaringan khusus yang menghubungkan struktur-strukturnya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu otot. Sistem otot adalah sistem organ yang terdiri dari jaringan kontraktil khusus yang disebut jaringan otot. Ada 3 jenis jaringan otot berdasarkan mana semua otot diklasifikasi menjadi 3 kelompok. Nah, bisa lihat di gambar di samping. Yang pertama yaitu otot jantung atau miokardium. Ciri-ciri otot jantung yaitu sebagai berikut. Di sel banyak dan terletak di tengah, bentuknya memanjang, silindris, dan serabut selnya bercabang dan saling menyatu. Hanya terdapat di jantung dan bekerja di luar kesadaran. Kontraksinya kuat dan berirama, mempunyai garis melintang. Berikutnya otot polos. Ciri-ciri otot polos sebagai berikut. Hanya memiliki satu inti sel yang berada di bagian tengah. Bentuknya gelendong dengan kedua ujung meruncing, bereaksi lambat, tidak mudah lelah. Terdapat pada otot pembuluh darah, otot pada sistem pencernaan, dan organ-organ dalam tubuh. Termasuk otot involunter atau otonom dan tidak mempunyai garis melintang. Kemudian yang ketiga yaitu otot rangka. Ciri-ciri otot rangka adalah sebagai berikut. Inti sel banyak dan berada di bagian tepi, bentuknya silindris panjang dan punya ribuan serabut yang membentuk jaringan otot. Terdapat pada otot lengan, perut, pipi, dan menempel pada rangka tubuh. Termasuk otot volunteer atau bekerja dengan kesadaran, mampu bekerja dengan kuat dan cepat tapi mudah lelah. Kemudian kita masuk pada yang B yaitu tendon. Tendon merupakan tali atau urat daging yang kuat yang bersifat fleksibel, yang terbuat dari fibrous protein atau kolagen. Tendon sendiri berfungsi melekatkan tulang dan otot atau otot dengan otot. Berdasarkan cara melekatnya pada tulang, tendon dibedakan menjadi 2, yaitu origo. Origo merupakan tendon yang melekat pada tulang yang tidak berubah kedudukannya ketika otot berkontraksi. Yang kedua, inertio merupakan tendon yang melekat pada tulang yang bergerak ketika otot berkontraksi. C. Ligamen. Ligamen merupakan pembalut atau selubut yang sangat kuat yang merupakan jaringan elastis penghubung yang terdiri atas kolagen. Ligamen membungkus tulang dengan tulang yang diikat oleh sendi. Teman-teman bisa lihat gambar di samping. Sendi, tulang atau skeletal. Terdiri dari tulang-tulang yang terpisah dan dihubungkan satu sama lain oleh sendi. Keseluruhan tulang-tulang ini akan membentuk sebuah rangka tubuh. Sistem skeletal dibagi menjadi aksial dan apendikular dengan penjelasan sebagai berikut. Aksial atau rangka aksial terdiri dari tengkorak kepala dan tulang-tulang muka, batang tulang belakang, tulang-tulang rusuk, dan sternum atau tulang pada tengah dada. Yang kedua, apendikular atau rangka tambahan terdiri dari tulang ekstremitas superior dan tulang ekstremitas inferior. Kemudian berikutnya sendi. Di muka antara tulang disebut artikulasi. Agar artikulasi dapat bergerak, diperlukan struktur khusus yang disebut sendi. Dengan adanya sendi, mampu mempermudah gerakan. Ada berbagai macam sendi, yaitu sendi engsel, sendi putar, sendi pelana, sendi kondiolit, sendi peluru, sendi luncur. Sekian dan terima kasih teman-teman. Itu saya yang bisa saya berikan materi kepada kalian, semoga bermanfaat.